saya mengalami percobaan dengan Tuhan Yesus sendiri, bukan dengan muka. Sejak itu nggak ada tuh Trinitas dalam pikiran saya, oneness, Unitarian, nggak ada. Pak Paul bertemu muka dengan luar Yesus. Biasa, cinta yang luar biasa. Kamu harus punya itu. Nggak, Pak Paul bertemu muka dengan Yesus, maksudnya ini betul-betul wajah Yesus Pak Paul lihat begitu? Ya, seperti Paulus ketemu di Damsyik, seperti Yohanes di Patmos. Dan Ya. gambar-gambar yang ada sekarang ini tuh betulan tidak representasi dari Yesus. Itu bukan. Nanti ada gambar baru nanti dari Pak Paul. Bukan. Nggak ada, kamu Nah, nggak bisa kalau- menggambarkan. Bagaimana mau menggambarkannya? Itu putih mata, wajahnya begitu berkilauan, begitu luar biasanya. Ini Ada saya itunya, tertarik ini. No. Ini pertemuannya di mana Pak Paul? Pengalaman spiritual Pak Paul ini Kan itu di spiritual luar. kan? Kamu nggak bisa Iya. foto pakai kameramu, nggak bisa. No. Kita tidak bahas dimensi. Saya kan ikuti aturan main Pak Paul. Bicara tentang teos, kita tidak pakai 3 dimensi. Pertemuan Pak Paul, ini kita langsung lari ke topik aja karena lebih menarik menurut saya gitu. Ketika Pak Paul bertemu dengan Yesus ini keadaannya dalam situasi seperti apa gitu? Saya lagi duduk di kamar saya, di bilik saya lagi duduk. Oh, itu seminggu lagi saya mau jadi mualaf tuh. Itu beneran ya. Saya udah janjian, saya mau jadi mualaf. Terus kejadian saya sama Hani sama lah. Kita gegeran sama pendeta lah, sama Hani Christian, sama Agustan. Saya gegeran sama pendeta. Masalahnya saya dikeroyok sama pendeta-pendeta ini. Jadi saya ngamuk gitu ya. Lalu dalam kemarahan saya bilang aku mau jadi mualaf. Aku lihat orang-orang Islam kok baik-baik. Saya berpikir dulu begitu. Karena kan kita di Indonesia kan, tetangga saya juga ada yang Islam baik. Ya makanya kalian salah kalau bilang saya menyerang Islam, itu salah. Saya menyerang ideologi politik Islam. Ya, jadi kalian banyak salah tangkap dengan saya. Bahkan saya menyerang gereja juga kan. Kalian tahu sendiri saya hajar itu. Orang Trinitas Oneness Unitarian pun saya hajar. Ya kan, Gilbert, Willy Pantova pun saya hajar semua. Kenapa? Ideologi agama itu sangat mengerikan sekali. Bisnis agama itu sangat mengerikan sekali. Dan saya pernah menjadi korban di dalamnya. Ya, nah kemudian dalam Ya, itu nggak ada bisnis ini ideologi Islam yang ngeri sekali, nggak ada. Nanti Ayo. Pak Sapu, nanti kita gini, kan menurut yang diceritakan Pak Pauzan itu tentang dia. itu saya lagi duduk. Waktu dia masih diserang sama pemimpin gereja. Masih baru pokoknya siang hari bolong lah itu ya, siang hari bolong. Saya lagi sendirian tuh di kamar tuh, ya kan. Terus saya ketemu tiba-tiba saya ngomong kepikiran aja. Saya bilang ya dengan amat sangat kasar ya, saya marah. Yesus, kalau kamu sungguh Tuhan, kamu temuin saya sekarang. Kalau kamu sungguh Tuhan dan Allah, ya, temui saya sekarang. Lalu, saya nggak kepikir, tiba-tiba prank saja, tiba-tiba saya nyuruh aja tersungkur. Saya cuma merasakan sesuatu yang kudus, ya. Saya sempat lihat itu kan, saya tersungkur. Dia satu yang amat sangat kudus, mulia. Apa yang disampaikan Saya merasa sama dosa sekali, sehingga saya merasa berdosa sekali. Tetapi yang kudus dan mulia ini tidak menghakimi saya. Dari situ tadi saya merasa ini pendeta ini kurang ajar, pendeta ini kurang ajar, pendeta itu. Dari hari itu saya berpikir, waktu itu ya pikiran itu bisa semua. Dan ternyata saya juga tidak lebih baik dari mereka. Juga saya di saat itu saya merasakan cinta, tidak ada sepatah kata pun saat itu pertemuan sampai berhari-hari ya. Hari pertama, hari kedua, selama saya nggak tahu berapa jam, saya nggak lihat dari jam. mana Pak Paul bisa identifikasi kalau itu adalah Yesus? Karena kan dalam kitab Korintus bahkan iblis pun bisa menyamar menjadi terang gitu. Bahkan Yesus juga pernah berkata, kalau ada yang berkata kepadamu bertemu Mesias di padang gurun, bertemu Mesias di bilik, dan Pak Paul dong ketika itu sedang di bilik dan bertemu dengan Mesias, bagaimana caranya orang-orang Kristen bisa percaya dengan pernyataan Pak Paul sementara ada peringatan-peringatan dari Yesus? Gitu, silakan. Nanti dulu. Jadi ya, kemudian dari mana saya tahunya itu Yesus? Saya kan tadi bilang ada sesuatu yang amat sangat kudus sehingga saya merasa saya lebih baik dari orang-orang. Tiba-tiba saya tahu saya tidak lebih baik dari mereka. Yang tadinya saya marah, tiba-tiba marah itu hilang. Yang tadinya saya dendam, tiba-tiba hilang. Yang ada cuma cinta. Saya yang tidak kudus ini kemudian tiba-tiba ada suatu penerimaan. Baru kemudian di hari berikutnya saya melihat satu video film masa lalu saya bisa tahu masa bayi saya ngeliat itu 4 kali diputar ya, 4 kali diputar dalam itu saya baru ngeh kalau itu saya. Habis itu kemudian suaranya berkata, kamu melayani aku lagi. Saya kan dulu
pendeta. Saya tinggalkan Tuhan 4 tahun. 4 tahun ya saya jadi penjahat ya. Benar-benar ya 2010, 11, 12, 13. Itu jadi penjahat beneran. Karena jadi penjahat beneran. Penjahat ya. Saya kemana-mana bawa pistol dulu. Nah, saking saya marahnya sama orang-orang, saya banyak marah sama orang. Kamu kalau ketemu saya, mau kamu ustadz, kamu jenderal, kalau kamu ketemu saya, kamu pepet saya di jalan, saya tabrak pasti. Itu udah memang saya cari mati. Saya memang mencari maut waktu itu ya, bener-bener sebabnya. Karena pahit, marah, campur aduk, kecewa, segala macam. Jadi saya tahu yang dirasakan Agustan sama Hani Christian itu saya ngerti ya. Yudi Mulyana termasuk ya. Cuma Yudi Mulyana tidak separah si Hani Christian sama Agustan memang kecewaannya. Dari situ saya merasakan ya cinta yang luar biasa. Ya. Kemudian saya bilang, dan saya memanggilnya Yesus. Saya tahu kenapa domba-dombaku mengenal suaraku, katanya Yesus. Domba-dombaku mengenal. Saya bilang, Tuhan Yesus, Tuhan benar-benar datang. Sekarang kalau saya kembali melayani Tuhan, siapa yang percaya saya? Saya sudah jadi jahat sekali. Kalau bekas pendeta semua, ya bekas penjahat jadi pendeta, orang terkagum-kagum. Saya bekas pendeta jadi penjahat. Siapa yang mau dengar saya? Tiba-tiba ketika saya 2015, saya mulai memberitakan Injil satu-satu orang ya. Kan kamu melayani aku lagi, saya bilang siapa yang mau dengar Tuhan? Dan benar-benar ya ketika saya ngomong, setiap saya ngomong, itu ada satu orang bisa merasakan yang saya ngerti ngomong. Dan mulai itu tuh, saya banyak memenangkan jiwa. Ya, banyak teman-teman Muslim, Buddha, ya orang Kristen yang sudah lama tidak ke gereja, itu kita mulai itu menuai. Saya sampai heran. Dulu saya sudah mau itu saya lagi proses cerai dengan istri itu. Terus tiba-tiba saya bisa kita bisa dipulihkan ya, tapi butuh setahun waktu dia, kita 1 tahun. Kami berdoa puasa, kita puasa setiap hari 1 tahun itu ya, 1 tahun full. Waktu itu mau cerai itu kita puasa dulu yuk. Saya puasa ini maksudnya ada makannya nggak? 24 jam makan sekali. Ya saya bilang sama istri saya, sebelum kita cerai puasa dulu yuk. Mungkin kita salah keputusan atau gimana, pokoknya supaya jangan nyesel. Ya, nah istri saya sudah marah, sudah mau tinggalkan saya itu. Saya bilang puasa dulu yuk kita yuk. Sambil puasa sambil berantem tuh kita tuh. Ya masih berantem juga. Kita kalau berantem serem ya. Tapi nggak jadi cerai kan? Dan selama puasa itu tiba-tiba kita bisa saling mengampuni. Dan tidak jadi cerai ya? Tidak jadi cerai berarti? Sampai sekarang kita dipulihkan. Bahkan lebih indah daripada yang dulu. Ya, gitu berarti ya. Dari situlah Pak Paul percaya kalau itu adalah Yesus, pengalaman spiritual itu. Walaupun ada 2 ayat yang memang peringatan dari Yesus. Karena gini Pak Paul ayatnya mungkin kamu salah. Ayatnya kamu salah. Iya, saya tidak sempurna mengutipnya. Lihat dia ada di bilik, lihat ada di gurun. Janganlah pergi ke sana. Iya, jangan kau pergi ke sana. Pengalaman dengan Tuhan itu bisa di dalam bilik kamarmu. Gitu. Okay. Yesus bilang apa? Kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam bilikmu. Oke. Yang saya Bapamu pertanyakan yang di surga yang mendengarmu. Betul. Jadi kamu harus ayatnya itu harus seperti dia pesyat. Teksnya jangan salah. Ya, oke. Saya lebih fokus di ini, pengalaman spiritual ini. Nah, lanjut kemudian, saya ada pertanyaan yang cukup, maksudnya mungkin pertanyaan logika sih ya. Kenapa yang ditemui Yesus ini melulu adalah orang-orang yang jahat, Pak Paul? Kenapa orang-orang yang tidak pernah jahat, tidak pernah mengaku ketemu Yesus? Contoh ya, dulu Manubulu. Ketika dia menampilkan murtadin itu selalu diiringi dengan kisah pertemuan dengan Yesus. Ada yang mantan narkoboy digendong Yesus ke kamar mandi, si Fatimah Satkia waktu itu mungkin Pak Paul masih ingat dia di Fatimah Satkia. Nggak tahu, saya nggak tahu, saya kan nggak pernah ngikutin channelnya orang-orang. Oke. Atau Sofiatul gitu kan, atau beberapa apologet dari kalangan murtadin itu mengakunya bertemu dengan Yesus. Apa mereka boleh dikatakan sebagai nabi, Pak Paul? Seperti Pak Paul yang juga adalah nabi, berarti mereka bisa tidak dikatakan nabi menurut bilangan 12 ayat 6. Bilangan 12 ayat 6 ya. Barang siapa ada nabi di antara kalian, aku Tuhan menampakkan diri dan menyatakan berkata dengan dalam mimpi gitu. Nasnya tidak sempurna, mungkin Pak Paul bisa menyempurnakan. Bagaimana menurut pendapat Pak Paul itu? Karena kalau Pak Paul itu sendiri ditemui oleh Yesus, kemudian boleh diklasifikasikan ke dalam nabi, bagaimana dengan para murtadin tersebut yang juga ditemui oleh Tuhannya Pak Paul sendiri gitu? Ya, jadi satu, mengapa Tuhan banyak berjumpa
dengan sebentar saya ulang ya. Yang satu jangan masuk ke sana dulu. Satu, orang-orang yang berjumpa dengan Yesus. Satu, Yesus yang mana? Jangan-jangan Yesus yang di Gramedia lagi. Nah, Yesus yang diceritakan Matius, Markus, Lukas yang hidup 33 tahun. Kamu tanya Yesus yang mana yang kamu ketemu nih? Oh Itu gitu. Pak yang ada foto-fotonya di Gramedia nih. Nah, Yesus di dalam Alkitab, ya ketika dia naik ke surga, ketika dia menjumpai orang-orangnya, tidak pernah dalam rupa seperti yang di Gramedia itu. Selalu dalam terang benderang, putih metah, dan dia selalu di dalam cintanya sehingga orang itu tidak dituduh, tidak dimarah-marahi, ya, tetapi dia merasakan cinta yang luar biasa sampai cinta itu membekasi hidupnya dia dan dia bisa kembali penuh dengan cinta. Itu selalu kamu lihat. Lalu kamu lihat nih yang kedua buah dari pertemuan itu harus selalu ada. Ada orang ketemu Yesus, ngaku-ngaku ketemu Yesus, tapi dia tidak ada buahnya. Hati-hati. Ujilah segala sesuatu. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Uji. Dari mana kita tahu, kata Tuhan Yesus? Dari mana kita tahu apa yang diajarkan oleh orang-orang ini? Dari buahnya. Trinitas Yohanes, kamu tanya buahmu apa? Kamu lihat, makanya banyak orang kecewa pada kecewaan nih. Karena pendeta-pendeta udah khotbah, udah katanya ini, katanya itu, tapi dia tidak berbuah. Ya. Nah, yang ketiga, mengapa orang Yesus banyak menemui orang-orang jahat? Ya, karena orang-orang jahat ini kan pergi, makanya Yesus datang menemui orang jahat. Orang sakit yang butuh dokter. Ya kan, kata Tuhan Yesus kan, hanya orang sakit yang butuh tabib, orang sehat nggak butuh. Orang yang merasa sehat nggak butuh. Banyak orang hidupnya baik, anaknya baik, dia tidak berzina, ya kan, dia rajin ke rumah ibadah setiap hari, dia merasa dia sudah baik. Apakah ada orang yang benar-benar baik? Nggak ada lah. Cuma dia merasa dia sudah baik, sehingga dia tidak Bahkan perlu yang Yesus sendiri pernah berkata, Pak Paul, mengapa engkau katakan aku baik? Bukankah yang baik hanya satu saja, yaitu dia yang di surga? Nah, Apa? jadi, ya Kenapa maksud saya nanti itu panjang gini. lagi itu, nanti penjelasannya. Jadi jangan lupa kita fokus ya. Nanti Oke, panjang lagi. enggak, saya back to pertanyaan saya tadi. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang hidupnya baik, tidak pernah membunuh, tidak pernah punya niat jahat? Kenapa mereka tidak dikristenkan, Pak Paul? Seperti Gus Dur, misalnya Mahatma Gandhi, misalnya. Kenapa mereka dibiarkan mati dalam agama mereka yang tidak Kristen? Sementara Yesus mampu mengkristenkan Paulus, mendatangi Pak Paul, mendatangi para murtadin untuk mengkristenkan mereka. Gitu. Karena Kristen itu bukan agama, ya, tapi jalan hidup, cara hidup kita. Kamu bisa tetap beragama Islam, Hindu, Buddha, dan kamu adalah seorang Kristen, pengikut Kristus. Oh Ya, gitu. konteksnya Kristen itu adalah sebuah jalan hidup. Berarti Agama. kalaupun dia Muslim, tapi dia mengikuti Yesus, berarti dia bisa masuk surga gitu? Selamat kalau dia percaya di dalam nama Yesus, dia selamat. Oh. Pak Dance mana nih? Orang-orang pada turun semua. Pak Dance, tes. Pak Dance, halo, halo Pak Dance, menjauh dari perangkat kah? Pak Dance punya moderator tidak? Ya, lanjut saja supaya tidak ada sistem keroyokan. Oh, Tidak apa-apa, memang sengaja gini. Oh, oke, diturunin Iya, Pak memang Dance. saya Jadi, sengaja. ya gitu Pak Paul, saya itu lebih tertarik mendengarkan penjelasan dari segi teologi dan kristologi Pak Paul. Cuman karena sudah ada penjelasan dari awal, saya hanya menanggapi saja. Karena itu yang sering saya pertanyakan kepada orang-orang Kristen kebanyakan. Pak Paul tahu sendiri, saya seorang pendiskusi ya, karena saya memang Ya, nanti hari-hari kamu gitu. kalau mau tanya masalah, lalu apa konsep? Tuhan tidak bisa dikonsep. Tetapi apa yang saya mengerti? Nah, kamu nanya Nah, apa ini yang- saya sepakat nih. Saya sepakat dengan Pak Paul ini. Tuhan itu tidak terkonsep. Iya, itu poin saya ya. Tapi bagaimana ini nih, bagaimana penjelasan Pak Paul terkait Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, tetapi mereka satu. Itu kan konsep. nanti malam ya, kalau hari Selasa ya, hari Selasa boleh. Hari Selasa. Ini banyak sekali yang menarik. Berarti saya bisa berepisode-episode berkunjung ke roomnya Pak Bisa, Paul nih dengan boleh. pertanyaan segudang nih. Oke. Ya, boleh nanti. Tapi saya minta tolong ya, saya lelah. 45 menit bicara kan, Ya. supaya jangan 3 jam, itu 3 jam, saya live kan 3 jam, 45 menit.
di awal, misalnya kan supaya jangan kemalaman kamunya kan. Ya, karena gini Pak Paul, saya sedang berusaha menghindari debat kusir. Satu, saya hanya ingin eksplor pengetahuan. Ya, jadi silakan Pak Paul jelaskan. Saya akan catat poin itu dan tentu nanti ketika ada penjelasan yang tidak sesuai dengan Pak Paul itu kan saya jadikan perbandingan gitu loh dengan orang-orang yang berbeda. Itu bagi saya bisa adalah nanti kamu ilmu. tanyakan ke saya lagi. Menurut ini ada yang bilang Siap, begini. siap. Saya jelaskan. Oke. Karena Setuju, nggak saya setuju. punya planning Pak Paul, saya punya rencana ingin membuat sebuah buku hasil diskusi 5 tahun saya dengan teman-teman Kristen, pemaparan mereka tentang skema teologi dan kristologi mereka. Saya sudah ada beberapa yang saya wawancara kemarin dari Saksi Yehova. Nah, terus saya ingin wawancara Pak Budi Azali. Beliau seorang Calvinis ya, dan pendekatan penjelasan beliau terkait Tritunggal pun cukup berbeda dengan kekristenan dan yang lain. Nah, saya ingin mungkin kalau Elia, saya tidak tahu nih. Kalau menurut Pak Paul sendiri, dia punya kapasitas tidak, kredibilitas tidak dalam menjelaskan ketritunggalan. Bisa Enggak tidak lah, menjadi dia kan nggak bisa. sekolah, dia kan nggak ngerti. Oke, siap. Kalau Budi Asali, Muri Wali, walaupun saya sangat tidak setuju, tetapi mereka kan sekolah. Kamu bisa Oke, siap, pakai siap. pendapatnya. Ya. Esra Sohu, Deki Gadas, itu kan sekolah. Siap, Tapi kalau nggak siap. sekolah, kamu nggak bisa pakai. Itu cuma debat kusir hasil tadi. Kamu bilang apa? Perkaos. Iya, perkaos bahasa ya. Betul-betul sepakat. Saya juga Kamu harus capek yang ya. sekolah. Kamu kan harus scholar. Kamu kan mahasiswa katanya Ya, tadi mahasiswi. Ya, Kamu kan- saya memang kamu sengaja belajar. mengambil jurusan pendidikan agama Islam untuk memperdalam agama Ya, saya sendiri gitu. Kamu kalau kamu Saya mau juga belajar bahasa mengerti, Ibrani by the way. Jangannya nggak sekolah, Saya- kamu yang sekolah. Kalau Siap, dia nggak siap. sekolah, kamu nggak bisa bertanggung jawabkan. Kamu hanya bisa ambil pendapat pribadi orang awam. Kamu nggak bisa pakai Yes. dia buat patokan akademisi. Nggak ada dasarnya mereka. Nah, kalau pendapat Pak Paul terkait tentang ini nih, Pak Joshua Teu itu bagaimana? Saya sangat tidak setuju. Kan Oke. dari awal saya sudah bilang, saya itu bukan Oneness Yesus only dan sebagai macam. Mikana gimana? Kalau Mikana gimana? Penjelasan Dengan Mikana. Mikana itu dia punya teologi dari mirip-mirip kayak Pentakosta karismatik. Satu-satunya Allah, jadi dia punya doktrin bahwa satu-satunya Allah ya Yesus sendiri, dan Yesus itulah Bapa. Enggak, Bapa. Yesus adalah Bapa. Iya, Yesus Kalau adalah Bapa. saya tidak pernah setuju Yesus adalah sang Bapa sendiri. Oke, menarik. Mengapa? Ya karena kalau Yesus adalah sang Bapa sendiri, maka kita kan Bapa disalib, Bapa mati, kan jadi begitu Ya, kan? itu konsekuensinya yang tadi kita bahas. Iya. Kalau Samuel Sihaan, Pak Paul? Ya, itu kan sama kan, konsepnya kan sama. sama seperti itu. Oke. Cuman saya tetap bisa menerima mereka. Oh Kalau iya, misalnya berarti Mikana, pemahaman sejauh ini berbeda Mikana sebenarnya. bagus. Sejauh ini Oke. Mikana bagus. Jadi Ya, saya ya. tetap mensupport Mikana. Kenapa saya nggak mensupport yang lain? Iya karena nggak bagus, nggak berbuat, cuman berantem doang. Oke, Ya nggak saya siap. support. Kalau kamu berbuah, kamu ada jiwa-jiwa dimenangkan, dipulihkan, didoakan, dilayani, ya kan orang-orang yang lagi sakit didatengin, ya kan diperhatikan. Itu kan ajaran Tuhan Yesus mengasihi. Yang sisanya itu tadi bilang apa? Oke. Yang sisanya itu cuma debat kusir doang. Oke, saya paham. Yang penting kamu Baik. mengasihi apa enggak. Kalau kamu tidak punya cinta di dalam hidupmu, kamu mau ngaku Yesus Tuhan pun nggak selamat. Oke, saya Kamu sudah harus ambil poin-poin itu. mengasihi musuh-musuhmu, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Ya, jadi gini Pak Paul, yang menjadi polemik sekarang adalah ketika teman-teman Kristen punya amanat untuk menyampaikan Injil ke seluruh makhluk, kemudian memenangkan jiwa-jiwa. Kalau dari sisi, mungkin Pak Paul tidak tahu ya, orang Apa Islam ini definisinya memenangkan jiwa dulu sebentar? memenangkan Saya jiwa, cari oke, mana. baik. Mungkin yang saya pahami memenangkan jiwa ini adalah ketika mengabarkan Injil, kemudian orang yang dikabarkan Injil itu akhirnya percaya dengan Injil kerajaan surga itu dan kemudian menerima Yesus sebagai juru selamatnya yang mati menebus dosa-dosa Adam, atau nanti kita bahas dosa waris sudah jauh lagi melenceng. Nah, itu mungkin memenangkan jiwa atau bagaimana? Sebentar, namanya definisi memenangkan jiwa itu nggak sepanjang itu. Ya itu kan salah satu, itu kan processingnya. Tapi yang namanya memenangkan jiwa, banyak orang berpikir menjadikan dia agama Kristen, menjadikan dia pergi ke gedung gereja. Nah itu Oh, saya tidak bukan, setuju.
Oke. Yang namanya memenangkan jiwa, ada orang kepahitan, ada orang lagi dipenuhi dengan kebencian hidupnya. Lalu saya menangkan jiwanya, saya bawa kepada sang cinta. Cinta yang saya kenal adalah cinta yang diajarkan Yesus. Bukan cinta yang diajarkan oleh Buddha, bukan cinta yang diajarkan oleh Muhammad, bukan cinta yang diajarkan oleh apalagi Hitler dan sebagainya macam. Ada semua orang punya definisi cinta. Di Eropa yang namanya cinta, ya kalau ada orang homoseksuality kan, oh ini cinta nih. Bukan, itu nafsu. Itu saya Oke. ajarkan. Jadi saya kalau penginjilan Itu di jalan-jalan, saya mungkin saya berkata, ini izin. selalu percayalah kepada sang cinta. Lalu ada yang Di nanya, bawah ada Pastor Ben cinta, itu. itu bukan cinta, itu nafsu, lust. Pak Paul, di bawah ada Pastor Ben. Kalau saya sudah clear sih, saya sudah bahkan mencatat beberapa poin yang ingin saya elaborasi nanti ketika saya masuk ke komalnya Pak Paul, karena memang saya ingin mengelaborasi lebih dalam lagi apa yang dijelaskan. Karena jujur bagi saya masih banyak pertanyaan dari pernyataan Pak Paul. Itu ada Pastor Ben di bawah Pak dan C, dan beliau membuat statement yang cukup frontal di bawah ya, dengan mengatakan bahwa Pak Paul sesat karena tidak menerima Yesus adalah Bapa itu sendiri. Apa Pak Paul menerima beliau untuk berdiskusi ke atas atau bagaimana? Tuhan Nanti biar Yesus Pak berkata, Danci. saya hanya punya waktu cuman sampai 8 menit lagi. Karena saya harus Oke. persiapan mengajar sebentar lagi. Ya, Siap. saya sebentar mengajar. Jadi, ya, Tuhan Yesus berkata, kamu sesat. Karena kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah, di surga tidak ada kawin mengawinkan. Mhm. Jadi bukan gara-gara saya Trinitas Oneness, karena Yesus adalah, bukan, nggak ada. Yesus berkata, dari buahnya lah kamu tahu pengajarannya. Orang-orang yang menganggap saya sesat, saya selalu tanya, buahmu apa? Ya kan? Oke. Kepada Pernyataan Yesus tentang ini, Pak kamu Paul? berkata kamu punya iman dengan perkataanmu, tapi saya menunjukkan iman saya dengan perbuatan saya.